Demikianlah rumah kita. Kini sekarang kita sudah lebih mengenali rumah kita sendiri ya. Semua lorong, kamar, sudut-sudut, ruang-ruangnya sudah kita masuki, kita lebih ngerti. Rumah kita ini keadaannya seperti apa. Kita juga sudah mengunjungi rumah tetangga kita, tetangga yang paling dekat, tetangga yang sedikit agak jauh, dan tetangga yang sangat jauh. Lalu kita melihat ada banyak hal yang bisa kita tiru dari rumah-rumah tetangga kita itu, yang baik adanya. Sekarang, saya akan mengajak rekan-rekan semua, Anda semuanya, untuk mengunjungi rumah masa depan kita. Prototipe, masih prototipe rumah masa depan kita. Saya akan bawa Anda juga sama, kita lihat ruang depannya, ruang tampak mukanya, kemudian nanti kita masuki ruangan-ruangan, kamar-kamar di dalamnya. Meskipun masih prototipe, tapi nanti kita bisa mendapatkan gambaran utuhnya. Baik, sekarang mari kita kunjungi alamat canisius.id. Ya, seperti tampilannya. Sangat berbeda dengan rumah kita yang kemarin, yang sekarang ini ya. Rumah ini menampilkan gambar, full page gambar yang menarik, anak sedang membaca di atas kerbau. Tentu saja, ini gambar milik orang lain. Kita tidak punya hak untuk memakainya. Tetapi, ini prototipe untuk memberikan contoh bahwa kita bisa menampilkan halaman pertama website dengan cara seperti ini. Menarik. Foto yang bagus, lalu judul yang kuat, yang dirumuskan dengan baik ya. Tentu, kalau paling cocok pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Indonesia. Tapi sesekali mungkin pakai bahasa Inggris, why not juga, mengapa tidak? Kita scroll ke bawah dulu. Lihat di bawahnya, mencetak dan menerbitkan buku sejak 1922. Lalu di sebelahnya, gambar close-up mesin cetak. Pendek, singkat, tetapi mencerminkan apa itu Canisius, apa yang dilakukan Canisius. Bisa ditambah tautan di sini, link menuju artikel yang lebih panjang. Lalu di bawahnya, saya semula hendak mencari foto Ibu Rini dengan pose seperti ini, tetapi saya tidak bisa menemukannya. Lalu saya pinjam fotonya Ibu Sri Mulyani. Mohon maaf Ibu Rini, moga-moga maklum, tetapi lihat ya, kalau kita bisa menampilkan foto yang bagus dengan pose yang bagus, di crop secara bagus juga, kita bisa punya website dengan komposisi yang bagus, yang indah, bandingkan dengan yang kita sebelumnya ya. Lebih kaku. Ini lebih bagus. Ini judul tema ulang tahun Canisius, dan juga jadi judul karangan tulisan Ibu Rini. So, ini petikan inti dari tulisan tersebut. Bisa ditambahkan tautan ketika orang mengklik judul ini, orang lalu dibawa ke artikel tulisannya Ibu Rini dengan tanda tangan. Bagus kan? Sangat bagus, berwibawa. Lalu di bawahnya bisa kita tambahkan misalnya foto karyawan Canisius dari bird view, pakai drone atau apa, dengan judul yang entahlah apalah. Ini hanya ditulis sembarang saja. Lalu di bawahnya didaftarkan secara singkat karya-karya Canisius apa saja, pendek-pendek, tanpa panjang lebar, dengan mungkin satu paragraf apapun yang dirumuskan. Ingat sekali lagi, ini baru prototipe ya. Lalu di bawahnya beberapa tulisan blog dari karyawan Canisius, cerita mereka. Namun
Judul-judulnya beberapa saya ubah. Ya, menulis judul yang tepat itu tidak mudah, tetapi harus dipikirkan. Jadi harus dirumuskan dengan cukup matang. Tidak sembarang asal ada karangan, ada judul, plak, timpen. No, tidak. Kita harus bikin judul yang menarik, yang membuat orang merasa ini kayaknya perlu saya baca deh. Ini kayaknya menarik nih, temanya sesuai dengan minat saya, atau oh ya, ada informasi apa ini? Seperti itu. Kalau judulnya nggak kuat, orang tidak akan baca, dan informasi yang kita sampaikan jadi percuma. Lalu di bawahnya ada video company profile ke YouTube. Catatan untuk pengelola YouTube-nya Canisius, pilihlah thumbnail yang paling cocok, yang paling tepat. Kalau judulnya company profile, mungkin ini bukan thumbnail yang cocok, bukan thumbnail yang tepat. Lalu di bawahnya kita bisa pasang sebuah kutipan yang bagus tentang perbukuan, tentang kehidupan, tentang negara, apapun yang kira-kira relevan dengan pengunjung website Canisius. Mungkin dari salah satu pengarang Canisius lebih baik. Kemudian ini kolom untuk daftar newsletter. Newsletter itu penting. Nanti berikutnya akan saya terangkan lagi mengenai newsletter. Lalu di bawah footernya, informasi yang ringkas, yang penting-penting muncul, yang paling penting muncul, tetapi informasi yang kurang penting saya tiadakan. Satu email, satu nomor telepon, berarti kita harus berarti kita harus menyesuaikan sistem PBX kita, pembagian kerja kita, agar konsumen lebih mudah menghubungi kita. Yang penting itu konsumen nyaman, bukan kita yang senang, tetapi konsumen nyaman, kita menyesuaikan diri dengan mereka. Kemudian ini menu-menu yang lainnya, dan lihat shortcut untuk social media juga dibuat manis toh, manis, unik, manis. Oke. Ada afiliasi, program reseller, tentu saja ini belum ada isinya, tetapi kira-kira seperti itulah yang harus kita miliki. Rights information, percetakan, informasi detail ada di bawah, di footer. Orang yang serius mencari informasi, dia pasti akan menyempatkan diri men-scroll sampai bawah untuk mencari informasi yang diperlukannya. Sehingga dengan demikian, menu di atas itu tidak perlu terlalu padat. Bandingkan dengan milik kita ya. Banyak sekali, mana yang penting, mana yang tidak penting, semuanya dapat dijajarkan. Yang ini lebih ringkas, mana yang paling penting. Toko, acara, agenda, blog untuk mengakses tulisan, toko karena toko buku ya. Kita buka juga toko buku. Lalu detail-detail lainnya ada di bawah, misalnya tentang Canisius, sejarahnya, cara menerbitkan naskah, dan seterusnya ya. Oke, bagaimana? Setuju nggak? Ini lebih baik. Coba lihat versi mobile. Versi mobilenya kita lihat simulasinya ya. Seperti ini. Bagus bukan? Bagus sekali. Lihat ke bawahnya, lihat. Ya, indah sekali. Lalu ini ada blok orange, karangan-karangan, blognya, video, kutipannya, newsletter, footer. Tipografinya bagus. Ini tipografi bukan sekedar serif, Times New Roman, dan Arial. Ini memakai font dari Google Font. Di Google Font itu, Google menyediakan banyak font, ribuan font, dan itu bisa digunakan untuk website. Bagus-bagus. Website ini menggunakan Google Font. Maka jadi bagus. Dan konsisten dari halaman ke halaman. Sekarang kita coba lihat salah satu artikelnya. Misalnya ya. Foto Yudi tampil bagus. Judulnya. Lalu di sini sudah ada link. Kalau diklik akan dibawa ke letak buku Canisius yang berjudul UCAT. Sementara
link ini menuju ke informasi mengenai orang tersebut. Ini link UCAT Indonesia, lomba logo 5 tahun UCAT, jadi ada link-linknya. Lalu ini foto logonya ditampilkan kembali di bawah. Ini hanya contoh bahwa di artikel, di tulisan blog website, kita bisa memasukkan istilahnya embed. Embed itu berarti menampilkan tweet dari Twitter atau posting dari Instagram dengan bentuk yang dengan frame yang khas mereka. Oke, kemungkinannya jadi amat banyak untuk membuat halaman-halaman website kita menjadi lebih indah. Ya. Kemudian tadi mana? Ini masih kosong, ini masih kosong. Nah, tadi linknya menuju ke UCAT. Dan berikutnya adalah mari kita kunjungi toko Canisius. Oke, jadi polanya masih mencoba mirip dengan yang kita miliki sekarang. Kita sekarang kan memiliki website canisiusmedia.co.id yang isinya umum, dan yang kedua shop Canisius Media yang isinya toko, jualan produk, hanya menampilkan produk dan untuk transaksi. Canisius.id itu adalah halaman umumnya, ya. Kemudian toko yang jualannya, tempat jualannya ada di toko.canisius.id. Seperti ini tampilannya. Kita lihat sebentar. Bandingkan dengan shop. Jauh lebih menarik ini. Demi anak-anak kita, satu foto besar yang kuat juga fotonya ya, yang dipilih, yang dibuat oleh fotografer yang baik dan dipilih oleh tim, jangan satu orang, oleh tim. Jadi hasilnya pun terbaik. Tinjau, read good books, atau apapun teksnya lah. Tapi ini produk-produk buku misalnya yang hendak kita jadikan fokus pertama-tama. Entah buku baru, entah buku topik tertentu, entah untuk momen tertentu. Kemudian di bawahnya, lihat 12 buku untuk menemani sepanjang tahun dari Januari sampai Desember. Ini teks khayalan saya, bahwa ada sebuah artikel yang isinya menampilkan 12 buku yang terpilih, pilihan editor, yang kira-kira orang bisa baca Januari 1 buku, Februari 1 buku, sampai Desember 12 buku. Tentu buku kita yang bagus. Tapi lihat bahwa ini bisa ditampilkan secara menarik. Sebelah kiri gambar, sebelah kanan judul yang pendek tapi menarik, kemudian teksnya petikan, lalu link ke artikel tersebut. Saya yakin orang akan klik ini karena menarik. Lalu di bawahnya ini contoh buku pop-up yang dijual oleh Canisius dan bagus. Ini menarik ini, kayak gini menarik untuk anak-anak, untuk orang tua yang punya anak. Ini belum sempat saya beri judul. Lalu, oke. Ini adalah contoh bagaimana menampilkan informasi yang sebagai alternatif pop-up yang di Canisius kemarin tadi itu, ya ini, yang permintaan survei. Nah ini, jadi orang mengunjungi website Canisius Media seolah-olah seperti langsung ditodong dengan sebuah kotak putih, cek survei. Bandingkan dengan ini tidak. Jadi pertama-tama orang datang diberi apa? Diberi yang bagus-bagus, yang indah-indah. Halaman depannya ada pohon-pohonnya indah, carportnya sejuk, jalan ke jalan setapak menuju gerbang, menuju pintu rumah rapi, ada ornamennya, ya indah, senang. Lalu diberi juga tampilan yang bagus. Jadi kita jamu mereka, dikasih yang manis-manis, ada snacknya, ada minum teh atau minum bir. Baru setelah mereka senang, lalu kita tidak todong mereka, melainkan kita beri lagi. Nih Pak, silakan datang, silakan masuk. Kami punya hadiah untuk Anda, voucher 150.000. Sudah dijamu, dapat pemandangan yang indah, dikasih duit juga 150.000. Lihat, intinya adalah
bukan cek surveinya yang ditekankan, tapi voucher 150.000-nya. Keterangannya pendek saja, lalu diberi foto yang juga menarik, yang mengundang, anak yang cantik, teman kita yang cantik, lalu difoto dengan cara cantik juga misalnya. Keterangan panjang lebarnya simpan saja di form surveinya. Ini terlalu pendek, ini malah nggak jelas nih. Oke, ini cara yang lebih strategis, lebih tepat, lebih bagus. Ingat ketika tadi kita mengunjungi websitenya Bentang Pustaka dan mereka menampilkan informasi mengenai penyerahan naskah dengan sangat baik caranya, memikat. Ini saya tiru. Kemudian di bawahnya, produk-produk yang non-buku, sekarang patung bisa ditampilkan, bisa dihadirkan di sini. Patung, rosario, piala, monstrans, semua yang bagus-bagus itu sekarang bisa ditampilkan di rumah kita di rumah masa depan kita. Kemudian blog ini sama, tentu sama karena hanya saya copy paste dari website kita. Dengan kreativitas tentu kita bisa membuat topik-topik artikel-artikel yang seperti dilakukan oleh Bentang Pustaka, gitu. Tulisan-tulisan renyah atau tulisan mengenai pengarang atau pengarang bicara tentang sesuatu seperti dilakukan oleh Mizan, Bentang, dan Penguin. Penguin bagus sekali kan? Kaya banget. Kita juga akan lakukan itu. Lalu masih ada produk lagi. Toh ini rumah kita, ini toko kita. Terserah kita lah, kita mau menampilkan banyak, menampilkan sedikit, tapi kita ingin memberikan kepada konsumen kita, kepada pengunjung kita, informasi-informasi yang menarik, barang-barang yang terbaik, agar mereka merasa terpikat. Ada t-shirt, ada buku, apa. Lalu di bagian bawah, bisa kita tambahkan lagi produk. Ya, nggak apa. Kita lihat, ingat Mizan ya, Mizan Store menampilkan produk berlimpah-limpah. Why not? Tentu ada ada batasnya, jangan sampai terlalu lambat. Nah, itu harus diukur oleh pengelola, oleh admin, oleh tim SIM. Lalu ini ajakan undangan untuk agar orang berlangganan newsletter Kanisius. Kita harus punya newsletter. Awal-awal pasti sedikit yang datang, tetapi tugas kita adalah menambah orang, mengundang orang lebih banyak lagi. Lalu di bagian paling bawah, footer ya, sama juga satu nomor telepon, satu nomor mobile phone, tentu lebih menolong daripada telepon darat saja ya. Ada Google Maps, informasi yang detail bisa ditampilkan di sini. Orang yang serius mencari informasi pasti akan mencari di sini. Program afiliasi, program reseller mungkin tepat sekali disimpan di bagian toko sini atau di website induk. Terserah kita mau pilih yang mana. Lowongan kerja ditampilkan di sini, tetapi kita lihat nanti linknya ada di website utama. Oke, di sini ada cuplikan produk-produk populer. Lagi-lagi, bahkan di kaki, di bagian paling bawah pun orang masih kita tawari, masih kita iming-imingi dengan review bintang 5 atau segala macamnya. Jadi itu tugas kita. Tugas kita adalah mengiming-imingi, membujuk konsumen, merayu mereka dengan cara membuat mereka senang. Tentu menampilkan secara indah itu membuat orang senang. Sekarang tadi job seperti ini ya, jobs tadi. Jadi lowongan pekerjaan tampilnya seperti ini. Kita lihat sebentar ya. Agak lambat. Ini memang masalah yang harus kami selesaikan. Lihat ada tempatnya di mana, part-time atau permanen, bisa ditambahkan foto. Kalau mau melamar, apply for job, bisa pakai Google Form, ya why not? Mengapa tidak? Lamaran kita buka dengan menggunakan Google Form. Ya. Sementara acara bagaimana? Agenda tampilannya seperti ini. Ini juga ada di website induk. Ada 2 acara agenda, ada tanggalnya, jamnya, ada fotonya. Menarik kan? Lebih menarik daripada cuma sekedar teks. Kalau diklik,
Nah, ini lebih detail lagi. Oh, free. Jadi, bisa juga kita tampilkan acara yang berbayar misalnya ya. Ada seminar, workshop, atau apa. Fotonya, keterangannya, lihat. Google Calendar dan iCal Export. Berarti, ini orang klik, dia bisa masuk ke agenda pribadinya di Google Calendarnya dia, di HP Android atau iPhone, iOS. Detailnya seperti ini. Lihat organizer siapa, email, venue, tempatnya di mana. Jauh lebih baik tampilannya daripada agenda yang ada di website kita sekarang ini. Oke, setuju kan ya? Setuju. So, kita balik ke toko Canisius. Sekarang kita coba lakukan hal yang paling sering dilakukan orang, yaitu membeli. Ya. Apakah metode di sini, di rumah masa depan kita itu lebih baik daripada metode di rumah kita yang sekarang? Atau metodenya harusnya lebih baik ya? Akan kita buktikan apakah lebih baik atau tidak, lebih nyaman atau tidak. So, ini produk ditampilkan dengan cara seperti ini. Ada kaca pembesarnya. Kalau ada 2-3 gambar akan muncul di sini. Judul, harga, kalau ada potongan tampil juga, deskripsi pendek dan deskripsi panjang. Ada 2 deskripsi di sini. Kategori atau teks segala macam. Informasi tambahan. Oke, mengenai deskripsi jangan lupa bahwa kita ingat Mizan. Mizan tidak sungkan untuk membuat deskripsi panjang. Kita pun kalau mau bisa menampilkan resensi, misalnya link ke arah resensi di media lain, apapun, anything. Video di YouTube-nya atau apa. Produk terkait standar tuh tampil di sini juga dengan baik, dengan indah, lebih bagus. Lihat fontnya, tipografinya, komposisinya baik ya, konsisten dari halaman ke halaman. Kita klik tambah keranjang. Juga ada link untuk men-share ke WhatsApp, Pinterest, Twitter, dan email. Oke, sekarang kita lihat keranjang. Kita lihat keranjang. Judul bukunya, harga buku dan potongannya, harga akhirnya sekian. Terapkan kupon, jadi sama seperti di Mizan ya, dan di Obor Media juga. Bisa menerapkan kupon. Oke, jadi saya sudah membuat kupon misalnya filsafat 25. Jadi saya membuat kupon khusus untuk buku-buku filsafat beberapa. Kalau orang memasukkan kode ini, kode khusus ini, nanti dia akan mendapat potongan 25%. Kita cek ya. Terapkan kupon. Ini udah 85.000. Oh, kupon ini sudah kedaluarsa. Oke, mohon maaf. Saya lupa memperpanjang masa berlaku kupon ini. Tapi nanti akan. Tapi yang penting kita tahu bahwa ada fitur untuk membuat kupon. Kupon ini bisa diedarkan lewat email, lewat WhatsApp, lewat Instagram, untuk beberapa customer tertentu saja, atau untuk seluruh customer. Oke, perbarui keranjang, subtotal, perbarui keranjang. Oh, ini karena sudah ada alamatnya. Sebelumnya saya, maafkan saya. Sebelumnya saya sudah memasukkan alamat sini. Saya ubah alamat ya. Tadi saya sudah otak-atik soalnya. Oke. Lalu misalkan aja ya. Jawa Tengah, Banyumas, Cilongo. Perbarui, angkanya berubah ongkos kirimnya. Ini untuk mengecek pengiriman. Ya, agak lama. Ya, kita perlu sewa server yang lebih baik. Tapi juga saya atau kami tim SIM perlu diberi resources, dana untuk eksperimen. Coba server ini, coba server sana, coba hosting ini, coba hosting sana, sampai akhirnya kita menemukan sistem yang terbaik, yang paling cocok untuk kita. Tanpa itu sulit, dan itu harus dananya itu harus tersedia, mudah diakses oleh kami. Tanpa itu ya jadi lama. Oke, lanjutkan ke check out, kita coba ya. Udah berbeda kan tadi hitungannya. Lanjutkan ke check out. Oke. Ya. Oke. Tadi saya login sebagai customer KRC.
Customer KRC. Alamatnya sudah ditulis, sudah dihitung, pengirimannya, pilih tiki, kemudian jumlah totalnya sekian. Ya, buat pesanan. Iya, iya. Demikian terjadi. Maka saya di email ini akan menerima konfirmasi bahwa pesanan saya sudah saya memesan buku ini, kemudian nanti admin akan juga dapat notifikasi, mengecek, lalu memeriksa pembayaran yang dilakukan oleh saya. Tadi proses pembelian ini belum ada sistem pembayarannya, ada paymentnya belum ada. Sementara di Canisius Media kan sudah ada, sama seperti yang ada di Mizan. Besok kalau sudah fix, kita juga akan memakai jasa Midtrans yang menyediakan jasa payment gateway, sehingga prosesnya mirip banget dengan yang sekarang berlangsung di Canisius Media dan Mizan. Proses pembayarannya itu nanti lebih secure prosesnya, lebih aman. Orang tidak ragu bahwa website kita disalahgunakan, bisa disadap atau segala macam pembayarannya ya. Dan aman juga untuk kita sebagai penjual. Oke, begitu. Contoh pembelian. Nanti saya akan perlihatkan juga ruangan dapurnya. Jadi admin yang mengelola produknya itu bagaimana. Juga menarik, tidak kalah menariknya. Oke, seperti itu. Contoh lain apa produk misalnya, bukan hanya produk buku yang satu produk langsung beli, tapi kita lihat sekarang, misalnya ini, kaos t-shirt. Ada yang namanya varian. Ada warna hitam, lalu gambarnya berubah, ada warna krem, nanti pasti warnanya pun berubah, lalu warna pink, harganya pun berubah. Dan catatan, jadi misalnya varian ini bisa dipakai untuk warna pakaian, warna apapun, ukuran, small, medium, large, atau juga varian lainnya lagi. Dan untuk setiap varian, kita bisa menerapkan harga-harga yang berbeda. Jadi kalau misalnya beli pink, harganya 100.000. Kalau beli black, harganya 200.000 misalnya, kayak gitu. Itu bisa diakomodasi di rumah masa depan kita ini. Fleksibel toh, jauh lebih nyaman. Jadi kita berjualan jadi lebih gampang lagi, lebih menyenangkan juga. Ya, dan bisa ada deskripsi produk itu bisa ditambah YouTube. Kalau jual pakaian, maka ada videonya, orang memperagakan pakaian tersebut. Kalau ada pohon Natal, lalu ada video cara memasang pohon Natalnya, misalnya saja. Itu bisa, itu sekarang bisa diakomodasi di sini, di rumah masa depan kita. Oke, dan sekarang kita coba lakukan hal yang juga dilakukan oleh orang lain, yaitu melakukan pencarian produk. Ya, kita cari produk, di sini. Kita coba cari tadi judul buku dan kemudian nanti pengarang ya. Filsafat misalnya. Filsafat. Iya, langsung muncul ya. Langsung muncul pengantar filsafat, Bertens, misalnya. Kita lihat. Ya, pengantar filsafat, Bertens. Dan sekarang dikarang oleh 3 orang. Dan sekarang kita coba lakukan pencarian produk dengan nama pengarang, Bertens. Sekarang saya cek Bertens. Oke, saya mau memperlihatkan bahwa saya baru mengetik 3 huruf, tapi program website ini langsung mencari, sudah melakukan pencarian di latar belakang berdasarkan huruf-huruf yang saya input. 3 huruf ber, berarti judul-judul yang mengandung ber muncul di sini. Kalau saya tambahkan T dan E, Berte, belum Bertens, belum lengkap ya, Berte, langsung keluar nama Bertens,
atau berteman, judul buku yang berteman gitu ya. Lalu kalau lengkap Bertens, maka akan keluar buku-buku yang dikarang oleh Bertens. Nah, ini seperti yang diterapkan oleh adik kita, Obor Media. Oh, so jadi itu hal yang bagus yang ada di Obor Media dan sekarang di rumah masa depan kita ada. Lebih baik kan? Lebih bagus? Lebih menyenangkan. Cuma tadi agak lambat. Nah, itu berarti itu tugas kami di SIM untuk mencari konfigurasi atau sistem atau tempat hosting atau apapun server yang paling cocok untuk ini. Tapi itu bisa dilakukan sambil jalan. Jadi misalnya kita mulai dulu dengan yang paling penting, lalu yang lain-lainnya kita fine tuning, kita perbaiki, kita tingkatkan. Yang paling penting harus kita lakukan sekarang adalah apa? Berjualan. Yang penting kita harus bisa berjualan. Menjual semua produk-produk kita, yang buku, yang non-buku juga. Pokoknya semua yang bisa menghasilkan uang, pendapatan untuk kita, itu diutamakan. Dan ditampilkan secara baik, indah. Itu yang paling penting. Oke. Kemudian apa lagi yang belum lihat? Kategori. Misalnya kategori, ini sama lah ya pasti. Kalau diklik filsafat, pasti keluar buku-buku kategori filsafat. Ya, seperti itu. Dan ada beberapa, karena banyak bukunya, maka ada beberapa halaman bisa diklik. Kategori ini panjang sekali. Aslinya panjang karena ini saya ambil dari, saya import data dari data yang saya peroleh dari David dari Tokopedia. Jadi kategorinya sama dengan etalase di Tokopedia. Di Tokopedia ada etalase, itu yang saya gunakan sebagai kategori. Kurang cocok sih untuk kita kurang cocok karena kurang distinct atau terlalu detail, bahkan nggak cocok lah. Untuk website nanti kita harus mempunyai kategori yang berbeda. Oke. Lalu ini rumah masa depan kita. Kita lihat dengan simulasi mobile ya. Simulasi seperti seolah-olah seperti dilihat di HP. Bagus. Bagus. Ya, ya buku-bukunya tuh, artikelnya ya, iming-imingnya, vouchernya 150 ribunya bagus banget, menarik ya, sampai bawah, sampai habis, terus menarik, tak henti-hentinya menarik orang gitu ya. Oke, gitu saya kira. Sebetulnya ini contoh yang apa yang di toko Kanisius itu, contoh ini bisa dipakai juga sebagai gambaran jika kita ingin seperti Obor. Obor itu hanya punya satu website, obormedia.com. Dia tidak punya website yang spesialis untuk umum, ini spesial untuk toko. Dia hanya punya obormedia.com. Artikel-artikelnya, pengumuman-pengumumannya itu ada di website yang sama. Nah, ini saya buat dengan contoh seandainya kita ingin seperti Obor juga. Jadi ada produk, lalu ada artikel yang relevan tentunya ya. Kalau ada banyak macam-macam artikel bisa juga ditampilkan di sini juga. Lalu ada tadi apa? Ada lowongan kerja, ada agenda, macam-macam. Artikel agenda ya. Itu bisa ditampilkan. Tetapi seandainya kita setelah rapat, setelah mempertimbangkan sana sini, akhirnya Kanisius memutuskan kita ingin tetap memiliki dua website, yang satu yang halaman umum, yang website utama, dan yang kedua adalah website toko, lalu ketiga foreign rights, lalu percetakan tetap sama seperti sekarang ini. Ya udah, itu berarti mungkin seperti ini jadinya, tetap bagus ya, keindahannya tidak tertandingi oleh desain yang sekarang kita miliki. Oke, berikutnya kita lihat anak websitenya, yaitu percetakan dan foreign rights ya. Percetakan ada sendiri, yang kemarin yang tadi kita rasakan lambat sekali. Kita coba lihat ya, canisiusmedia.co.id, dan foreign rights, canisiusmedia.co.id,
.co.id. Printing yang lama itu ya. Dan ini rumah masa depan bagi percetakan seperti ini. Lihat. Gambar yang pertama, gambar besarnya full page-nya apa? Mesin kita yang hebat itu, yang bagus itu. Atau yang lainnya lah. Di percetakan itu ada banyak hal yang fotogenik, jadi menarik untuk difoto. Entah barang yang tua maupun barang yang modern, itu sangat beraneka. Ada banyak hal. Jadi fotografer pasti akan senang berada di percetakan karena mereka bisa memfoto banyak hal. Ada orang, ada mesin, ada barang, ada kertas. Kita bisa pasti mendapatkan foto yang bagus. Lalu ini hanya sebagai contoh. Kalau misalnya one stop printing solution itu adalah hal yang paling penting, yang dirasa paling penting oleh percetakan, itu bisa ditampilkan di sini. Atau ungkapan yang lainnya lagi. Ini lalu scroll ke bawah, lihat pendek-pendek ya, kata-kata kunci, paragraf pendek, video, mungkin video percetakan, jangan company profile percetakan, video percetakan yang memperlihatkan kekhasan percetakan itu ya. Terus ini informasi apapun yang hendak ditampilkan secara pendek-pendek, entah mesinnya, entah soal apanya gitu ya. Dengan foto latar belakang mesin kita atau ruang percetakan atau lokasi kita. Lalu misalnya ini yang soal klien-klien itu jauh lebih efektif kalau ditampilkan dalam bentuk artikel atau informasi seperti ini. Foto bagaimana produk kita dipakai oleh klien kita, atau bagaimana klien kita salah satu situasi di kantor mereka, alih-alih menggunakan logo saja misalnya ya. Atau foto orangnya, direkturnya sambil memegang buku cetakan kita. Dan terutama adalah teksnya. Harus ada judul, ada topiknya, misalnya apa, ini sekolah, gereja, institusi pemerintahan misalnya, itu sebagai klien kita, lalu keterangannya apa. Ini pasti jauh lebih efektif daripada hanya menampilkan bulatan-bulatan logo itu ya, kliennya. Mana itu? Nah ini. Oke? Setuju ya? Lalu di bawahnya lagi kita lihat apa? Mesin. Oke. Jadi kapan orang tertarik untuk datang ke percetakan Canisius dan membawa order? Ketika mereka diyakinkan bahwa kita mempunyai atau dapat melakukan apa yang mereka inginkan. Ketika mereka yakin, tahu bahwa kita tuh memiliki sarana untuk mewujudkan keinginan mereka. Dan dalam percetakan berarti apa? Berarti mesin, gitu. Mesin, macam-macam mesin, dari hulu sampai hilir, dari plate, dari bikin plat sampai finishing misalnya. Tampilkan, dan tentu saja tampilkan jangan sembarang foto. Foto diambil oleh fotografer yang bagus, yang jago, dengan lighting yang baik. Ini lighting yang baik. Dengan jangan candid. Candid itu maksudnya foto diambil apa adanya tanpa orang tahu. Harus stage, harus pose-nya harus diatur. Jadi diatur. Orang tahu bahwa dia akan difoto dan ada pengarah gayanya. Supaya apa? Supaya kita dapatkan foto dengan angle terbaik, dengan warna terbaik, dengan ekspresi yang cocok juga terbaik kalau itu berkaitan dengan orangnya. Oke? Toh cuma hanya 6 foto gitu toh. Kalau bikin 1000 foto tentu melelahkan, tapi hanya 6 foto. Kita pasti bisa melakukannya lah. Peta lokasi, lalu kontak us. Ya toh? Sejauh saya tahu, order percetakan datang karena apa? Karena orang datang ke Canisius. Kalaupun komunikasi, pasti komunikasinya lewat email dulu, dan yang efektif adalah telepon. Orang. Jadi, menurut saya sih, keinginan Canisius untuk menyediakan kolom agar orang memasukkan detail order, saya mau nyetak buku, ukurannya berapa, formatnya apa, itu tidak, pertama tidak akan efektif. Dan kedua, membuat susah customer dan tidak akan efektif. Karena apa? Karena Anda
eh, kontak dengan customer-nya itu lewat cara yang lain. Tidak seperti jualan buku dan e-book ya, lain banget. So, demikian. Bandingkan dengan printing kita yang sekarang ini, Ibu Tete dan kawan-kawan pasti akan jauh lebih senang jika wajah mereka ditampilkan dengan cara seperti ini. Oke? Satu. Kemudian yang kedua adalah foreign rights. Foreign rights yang seperti ini, yang saya kritik, yang gambarnya saya puji, tetapi teksnya dan strukturnya saya kritik keras. Ini rights.canisius.id. Oke, by the way, mengenai nama website, nama domain, foreign tentu bukan hal yang paling, bukan nama yang paling tepat ya. Foreign itu artinya asing, alien. Yang cocok adalah rights kalau mau. Karena itu memang yang core-nya, intinya halaman foreign rights itu adalah rights-nya, bukan foreign-nya. Oke. Books from Indonesia. Lalu di belakangnya itu ada foto yang khas Indonesia lah. Kebetulan saya pakai foto dari Flores, tapi kita bisa pasang entah Candi Borobudur atau apapun lah, ya. Foto yang bagus, yang kuat. Atau seperti ini juga boleh lah. Tapi judul Books from Indonesia misalnya, kan itu khas kita lah. Yang orang Eropa, Amerika nggak punya dah, dan kita punya. Browse books, lalu bawahnya lihat kategori, ya, langsung kategorinya. Ketika diklik, orang akan dibawa ke kategorinya yang bersangkutan, misalnya. Lalu beberapa judul yang terbaru atau yang terbaik atau apapun lah, ini judulnya bisa latest, baru atau yang tema topik tertentu, misalnya pandemic, books on COVID misalnya, atau apa gitu ya. COVID in Indonesia. Lalu kita tampilkan. Jadi di halaman pertama pun pengunjung sudah terpapar oleh produk kita yang bagus, ya. Sudah kita iming-imingi, sudah kita suguhi sesuatu yang bagus. Halaman pertama itu efektif sekali. Lalu ini bisa diisi apapun lah. Ini hanya contoh, hanya prototipe, ya. Lalu papar lagi dengan informasi yang lainnya lagi. Kalau ada pengarang yang perlu kita tampilkan, bisa ditampilkan juga. Bisa ditampilkan link lalu diarahkan ke artikel mengenai biografi dia. Lalu ini informasi apa yang bisa kita isi apapun juga, misalnya kontak us atau yang lainnya ya. Informasi lagi mengenai buku yang lainnya lagi, yang apapun. Tapi lihat, ditampilkan secara variatif dan bagus tuh ya. Judulnya lucu. Oh ya, ini catatan saya ini. Judulnya lucu ini. Buku Peter's The Fisher of Man. Ini keliru ini. Apostrofi S ini tuh keliru gitu. Peter tanpa apostrofi S, The Fisher of Man. Moga-moga di bukunya yang dicetak tidak seperti ini. Saya nggak ngecek, nggak tahu. Nah, seperti itu. Di bawahnya tentu bisa kita tambahkan footer yang lainnya lebih lengkap. Ya. Nah, ini produknya. Produknya hampir sama seperti toko Canisius. Bedanya adalah ntar kita lihat, bedanya adalah tidak ada harganya dan tidak ada shopping cart-nya. Ya. Oke. Deskripsinya bisa diisi sepanjang kita mau, apapun yang kita mau. Yang relevan untuk orang dari luar negeri. Ya, bandingkan dengan ini yang singkat tetapi strukturnya rumit, jelimet, tidak to the point. Ini pasti jauh lebih baik, setuju ya? So, demikian, saya telah mencoba memperlihatkan rumah masa depan kita. Jika teman-teman senang, jika teman-teman mau, menurut saya sih pasti mau nih. Karena kita, rumah masa depan ini belum sebagus rumahnya Penguin, belum sehebat rumahnya Mizan. Tetapi, jauh lebih baik daripada rumah kita yang sekarang. Fiturnya, tampilannya, desainnya, bikin senang, bikin betah. Fitur-fiturnya, lorong-lorongnya, ruang-ruangnya, lebih rapi, lebih konsisten, integral, koheren, indah, gitu. Dan itu penting bagi citra kita di mata pengunjung. Oke, berikutnya saya akan
mengajak Anda untuk melihat dapurnya, behind the scene. Bagaimana website ini dikelola oleh admin. Bagaimana Mbak Selvi dan rekan-rekan CSO menangani order. Apakah sulit atau nyaman atau bagaimana? Ya,